Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di video pembelajaran kimia SMA Islam Plus Askia kelas 10 MIA 3. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu membahas soal tryout SBMPTN yang dilakukan atau yang telah Ananda laksanakan Sabtu yang lalu. Hari ini kita akan membahas soal-soal yang diujikan dalam tryout tersebut ya. Kita langsung saja masuk kepada soal nomor 1. Soal nomor 1 di sini adalah materi pelajaran yang semester ganjil yang lalu ya, tentang konfigurasi elektron. Lihat nomor 1, nomor atom kobalt adalah 27. Konfigurasi elektron CO3 positif adalah ya. Di sini yang menjadi opsi atau menjadi pilihan jawaban adalah, atau kunci jawabannya adalah yang opsi A. Ya, kita buktikan, yaitu AR3D 7 ya, AR3D 7. Jadi di sini agak kurang jelas ya, ketikannya agak kurang jelas. Jadi mohon agak di Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Kita bahas di nomor 1 ini ya. Tentu Ananda masih ingat ya konfigurasi elektron. Ingat nggak konfigurasi elektron ya, konfigurasi elektron. Nah, di sini yang diketahui ada CO nomornya 27. Yang ditanya konfigurasi elektron dari CO3 positif. Nah, kalau 27 kita mau membuat konfigurasi elektronnya, masih ingat kalau menyingkat konfigurasi elektron ya, 27 dengan apa? Dengan gas mulia ya. Dengan gas mulia golongan 8A, yaitu yang kita tahu apa? Heboh, nenek Ari, keriting sekali rambutnya ya. Nomornya 2, 10, 18, nomor atomnya ya. 36, 54, 86. Nah, setelah He nanti apa? 2S2 ya sama 2P gitu ya. 2S sama 2P. Kemudian 2S sama 2P. Kemudian setelah Ne apa? 3S 3P. Setelah R apa? 4S 4P. Di tengahnya ada 3D. Setelah KR 5S ya, 5P. Di tengahnya ada 4D ya. Dan seterusnya, masih ingat ya konfigurasi ini ya. Nanti lanjutkan lagi nih, ada di catatan ya, catatannya. Nah, sekarang kalau 27 tentu kita pakai enggak yang 36 tapi yang 18. Kenapa? Karena 18 ini lebih sedikit, jadi AR gitu ya, AR. Kemudian habis AR apa? AR kan 18 habis itu 4S2 berarti 18 tambah 2 20. Habis 4S2 3D. Nah, 3D ini 18 tambah 2 20 ya, supaya 27 berarti 3D itu 7. Nah, kemudian kalau umpamanya kita mau melepaskan elektron, jadi 3 positif itu artinya dia berkurang elektronnya 3 gitu kan. Jadi apa arti di sini CO muatannya 3 positif? Ini artinya dia melepas 3 elektron. Melepas 3 elektron dari mana? Dari kulit paling besar. Dari kulit terbesar. Kulit terbesar di sini adalah 4S. Baru habis itu 3D. Ya, jadi yang dilepas dari mana? Ini dilepas di 4S, maka dia menjadi AR. 4S-nya lepas 2, jadi 4S0. 3D-nya kan lepasnya 3 ya, kalau S baru 2. Jadi kekurangan satunya dilepas dari D. Jadi tinggal 3D 6. Lepas dia. Nah, 4S0 ini tidak dituliskan. Maka konfigurasinya AR 3D 6. Nah, itulah kenapa jawabannya tadi di sini A. Ya, A itu 3D 6. Seperti itu nomor 1. Berikutnya kita lanjutkan nomor 2. Diketahui unsur-unsur A nomornya 11, B nomornya berapa ya ini? 19, C nomornya 6, D 8, E 17.
Senyawa berikut yang memiliki rumus dan jenis ikatan yang benar. Rumus dan jenis ikatan yang benar. Oke. Nomor 2. Kita lihat di sini ya, A nomornya kita konfigurasikan dulu ya. A nomornya 11 B19. A11 B19 C6 D8 ya, E nomornya adalah 17. E nomornya 17. Nah, dari nomor 2 ini kunci jawabannya adalah dodol. Itu A2D ya, A2D ionik. Oke, Pak, bagaimana Pak? Kenapa jawabannya bisa dapatnya tadi adalah yang A2D, kemudian itu yang benar gitu ya. Nah, langkah pertama kalau ditanya mana senyawa yang akan terbentuk dan ikatan apakah yang akan terjadi, maka langkah pertama kita harus menentukan konfigurasi elektronnya untuk mengetahui dia itu membentuk ion positif atau ion negatif. Jadi kalau A nomornya 11, konfigurasikan aja langsung dengan kulit ya. Kalau dengan kulit kan mudah, yang ini 2, 8 ya, 1 gitu kan. Nah, kalau dia elektron valensi 1, masih ingat dia jadi apa? Dia melepas 1, berarti menjadi apa? A positif. Ini masih ingat semua ya. Kemudian kalau B19 ke 19, 2, 8, 10, nggak mungkin 9 ya. Jadi 8 1. Oke, elektron valensi 1 Pak, berarti ya tetap sama, melepas 1 elektron, jadi B positif. Kalau C nomornya 6 Pak, gimana? 2, 4. Kalau 4 dia cenderungnya bukan melepas tapi menerima berapa supaya 8? Menerima 4, jadi C4 minus. Kemudian kalau D itu 26 ya, karena 8 ya, 26. Kalau 6 supaya dia 8 gimana? Dia butuh 2, berarti D 2 minus. Kemudian E itu 17, berarti 2, 8, 7. 2, 8, 7. Kalau 7 dia butuh 1, jadi E minus 1. Nah, seperti itu. Ya, kalau sudah seperti ini tinggal kita cek saja, cek jawabannya. Misalnya ya, yang A itu antara A dan B. Ya, kita cek satu-satu nih. A yaitu antara A dan B. A adalah A positif. B adalah B positif. Bisa positif-positif? Tidak bisa berikatan. Nggak bisa positif sama positif. Kan gitu, yang bisa positif dan negatif atau negatif dan negatif. Kalau positif sama positif, masih ingat nih, Bapak ingatkan lagi ya. Kalau positif berikatan dengan positif, ini nggak ada, tidak ada. Tapi kalau positif berikatan dengan yang negatif nanti dia maka ikatannya adalah ionik. Kalau negatif berikatan dengan negatif, maka sama-sama menerima, dia jadinya kovalen. Kan gitu kan? Kan ini catatannya. Nah, sekarang yang B itu antara apa? Antara C dan D. Antara C dan D. C adalah 4 minus. Ya, D adalah 2 minus. Nah, gimana nih? Berarti kali silang 4 sama 2. Berarti C2 ya kan? C2 apa? D4. Nah, ini harus disederhanakan menjadi apa? Sama-sama bagi 2. Jadi C-nya 1, D-nya 2. Sama-sama minus berarti dia adalah kovalen. Kenapa? Karena sama-sama minus. Di situ ionik, salah. B sama C ya. Sekarang kita lihat B sama C. B adalah positif, C adalah 4 negatif. Nah, berarti kali silang ya, BC4. Bukan BC4 tapi B4C ya, kali silang ya, B4C. Ini masih ingat kan ya? Oke, masih ingat. Nah, karena positif sama negatif maka dia adalah ionik. Sementara di opsi C dikatakan dia kovalen, salah ya. Oke, A2D. Sekarang kita lihat yang di A2D. A sama D. A-nya positif, D-nya 2 negatif, kali silang berarti jadinya A2D. Karena positif sama negatif maka dia adalah ionik. A2D ionik, jadi jawabannya benar adalah D. Gitu ya. Nah, mudah ya. Ini udah kita pelajarin semua. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 3.
Diberikan pasangan kelompok senyawa berikut ini, kelompok senyawa yang mempunyai ikatan hidrogen adalah. Nah, yang mempunyai ikatan hidrogen ini kan sudah juga dijelaskan. Ya, sudah juga dijelaskan. Yang mana di sini di opsi ini jawabannya adalah yang 1 dan 3. 1 dan 3. Kenapa 1 dan 3 opsinya? Nah, ikatan hidrogen itu terjadi pada molekul-molekul yang memiliki atau mengandung salah satu dari handphone ini. Salah satu dari FON, handphone. Handphone maksudnya apa handphone? Maksudnya senyawanya ada H dan F, atau ada H dan O, atau ada H dan N di dalamnya. Ya, jadi ada atom H dan F-nya di dalamnya, atau ada atom H dan O di dalamnya, atau ada atom H dan N di dalamnya. Nah, kita coba cek aja di sini. NH3 jelas ada N ada H. HF jelas ada H, ada F, ada N, ada H. Gitu ya. Kalau nomor 2, H2O, oke, itu ada OH. Tapi HCl nggak ada. Nah, jadi salahnya di HCl ini. Kalau ini NH3-nya ada salahnya di HBr, salahnya di H2S. Mudah ya, masih ingat ya ini ya. Ikatan hidrogen apa? Ingat handphone, yaitu HFON. HFON ya. Nah, kita lanjut nomor 4. Nomor 4 ya. Zat-zat berikut yang tidak menghantarkan arus listrik dalam bentuk lelehan. Tidak menghantarkan arus listrik dalam bentuk lelehan. Nah, ini perlu diulang lagi ya, yaitu kalau ditanya mana yang menghantarkan listrik dalam bentuk lelehan. Jadi kan harus ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis. Yaitu di sini misalkan di sini ada jenis senyawanya ya. Nah, di sini Bapak tuliskan ada jenis senyawa ya, jenis senyawa. Nah, jenis senyawa ini ada namanya senyawa ionik. Nah, senyawa ionik. Kemudian yang kedua ada namanya senyawa kovalen. Kovalen kita bagi lagi, ada namanya kovalen polar. Dan ada nanti namanya kovalen non polar. Nah, ini jenis senyawa dari jenis ikatannya ya. Mana saja yang termasuk ionik, Pak? Yang termasuk ionik di sini adalah contoh-contohnya atau yang termasuk ke dalam senyawa ionik itu ada 2 ya, yaitu ada namanya senyawa senyawa garam ya. Garam itu senyawanya ionik, garam. Dan juga senyawa basa gitu ya, garam dan basa. Oke, kemudian yang kovalen polar asam. Asam, kovalen polar itu senyawanya asam. Kovalen non polar yang mana? Kovalen non polar adalah selain asam, selain garam, dan selain basa. Gitu aja ya. Nah, kalau senyawa jenis senyawa ini itu punya karakteristik. Apa karakteristiknya? Daya hantar listrik salah satunya ya. Daya hantar listrik. Daya hantar listrik. Nah, daya hantar listrik ini dia ada namanya lelehan ya. Daya hantar listriknya 2. Ada lelehan, ada larutan. Apa bedanya lelehan sama larutan? Bedanya adalah kalau dia lelehan itu fase cair. Fase cair. Kalau larutan dilarutkan dalam air. Dilarutkan dalam air. Misalnya gula dilelehkan jadi karamel, namanya adalah lelehan. Gula dipanaskan tanpa dikasih air sampai jadi lelehan. Kemudian kalau gula tambah air jadi larutan gula, itu namanya larutan. Oke ya. Nah, ini kalau ionik, daya hantar listrik larutannya ini dapat menghantarkan atau bisa. Lelehannya bisa menghantar listrik. Kalau larutannya apalagi pasti bisa. Kalau kovalen polar, lelehannya tidak bisa menghantar listrik. Kalau larutannya bisa. Kalau non polar, baik lelehan maupun larutannya tidak bisa menghantar arus listrik. Gitu ya. Jadi inilah
apa namanya, rangkumannya gitu ya. Nah sekarang kita cek nomor 4. Zat-zat berikut ini yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi yang ditanya yang tidak dapat. Nah, tidak dapat mengatur dalam bentuk lelehannya. Berarti yang dalam bentuk lelehannya tadi yang nggak dapat ada 2, ya kan? Bisa saja kovalen polar, yaitu termasuk senyawa asam, atau kovalen non polar, bukan asam, bukan basa, bukan garam. Nah, sekarang kita cek ya. Mana ada nggak di sini yang termasuk asam? Bla 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 bla, jelas jawabannya adalah HCl. Ya kan? HCl ini jelas adalah larutan asam. Namanya adalah asam apa? Asam klorida. Asam klorida termasuk ke dalam jenis kovalen polar. Nah, kovalen polar. Nah, kalau yang A ini adalah senyawa ionik, yang B ionik, yang C ionik, yang E ionik itu garam. Ya, garam. Jadi dia ionik. Oke, Bapak rasa nggak ada masalah, sudah bisa nomor 4. Sekarang nomor 5. Bilangan oksidasi H yang sama dengan -1 adalah. Yang sama dengan -1 adalah. Nah, ini kalau ditanya seperti soal nomor 5 ini, maka kita harus ingat ya. Nomor 5. Jadi kita harus ingat apa di sini? Aturan Bilox. Aturan dari bilangan oksidasi. Yang mana unsur di dalam suatu senyawa. Ya, ingat kan urutannya? Kalau nggak ingat buka catatan lagi. Pertama, kalau dia masuk ke dalam golongan logam 1A, biloxnya itu 1. Ya kan? Kalau dia golongan 2A, biloxnya itu 2. Ya kan? Kalau dia termasuk logam 3A, biloxnya 3. Oke, golongan 1A masih ingat ya, hari libur naik kuda Rabu Kamis pre. Golongan 2 beli mangga cari sirsak bawa rambutan, ya kan? Hari libur, ini Bapak urangkan kembali, hari libur naik kuda Rabu Kamis free. Golongan 2 beli mangga cari sirsa bawa rambutan. Golongan 3 balga intel Nah, yang masuk logam yang mana Pak? Yang masuk logam yang nggak Bapak coret. Nah, ini yang biloxnya biasanya diketahui positif 2. Ya, positif 2. Nah, ini biloxnya positif 2. Ini yang nggak di BE ya, MG dan seterusnya positif 2. LINA ini positif 1. Kalau AL positif 3. Cuma AL doang sih kalau golongan 3. Kedua, bilangan oksidasi atau bilox dari F sama dengan fluor ya, -1, unsur fluor. Bilangan oksidasi dari hidrogen adalah +1. Bilangan oksidasi oksigen adalah -2 dan seterusnya ini ya, dan seterusnya. Jadi yang ditanya dalam soal ini, yang manakah yang bilangan oksidasi hidrogen itu adalah -1? Terdapat pada senyawa mana? A NH3, B C2H2, C HF, D BaH2, E N2H4. Oke, kita cek satu-satu. Yang A. Yang A NH3. NH3 di sini ada N ada H ya, ada unsur N ada unsur A, unsur H. Unsur N dalam aturan ini tak ada. H itu prioritas ketiga. Pertama prioritasnya logam, kedua prioritasnya adalah F, ketiga adalah H, keempat adalah O dan seterusnya ini masuk. Jadi N itu masuk dan seterusnya. Jadi karena lebih prioritas H, maka H itu biloxnya wajib +1. Nah, di sini hanya +1. Kalau mau kita lanjut kita cari N, ya kan? Caranya kayak biasa. Masih ingat ya? Jadi N-nya 1 hanya 3. Jadi 3 kali 1 3 sama dengannya kan 0. Nah, disinilah N-nya itu. Berarti N pindahkan 3-nya ke kanan jadi -3. Oke, jadi A bukan jawabannya. B. Kita lanjut yang B.
Yang B adalah C2H2. C2H2 ada atom apa aja di sini? Ada unsur C, ada unsur H. Jelas C tak masuk golongan 1, nggak masuk F. Berarti dia nggak prioritas, lebih prioritas H. Jadi H plus 1. Itu aja caranya. Yang C. Nah, yang C siapa tadi? Yang C katanya adalah HF. Yang C adalah HF. HF. Ada unsur H, ada unsur F. H sama F mana lebih prioritas? F duluan, berarti F min 1. Supaya 0 berapa hanya? Ya udah plus 1 juga sama. Kayak yang B, hanya plus 1. Ya. Sekarang kita cek yang D. Yang D adalah BaH2. Ada unsur Ba, ada unsur H. Ada unsur Ba, ada unsur H. Ya, unsur Ba sama unsur H. Nah, unsur Ba itu golongan 2 nih, Ba. Biloxnya plus 2. Nah, kita carilah unsur H di sini. Jadi, Ba-nya plus 2, ya kan? Nah, H-nya tambah 2H sama dengan 0. Ya kan? Berarti 2H sama dengan min 2, pindahkan plus 2-nya. H sama dengan min 1. Berarti jawabannya D yang min 1. Nah, kalau yang E juga pasti jawabannya plus 1. Ya, jadi jelas jawabannya nomor 5 ini jawabannya dodol. Oke, insya Allah besok kita lanjutkan nomor 6 sampai nomor 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.